Pagi itu, sinar matahari menyinari kampus dengan lembut, menciptakan suasana yang hangat dan ceria. Bu Sylvia, seorang dosen sastra yang dikenal karena kecerdasannya dan penampilannya yang anggun, sedang duduk di ruang kerjanya. Ia mengenakan blus sutra berwarna biru tua yang menonjolkan keanggunan tubuhnya, dipadukan dengan rok pensil hitam yang memberikan kesan profesional namun tetap feminin. Rambutnya yang panjang tergerai dengan rapi, dan ia mengenakan sedikit riasan yang membuat wajahnya bersinar. Di luar, suara langkah kaki mahasiswa dan tawa mereka mengisi udara. Bu Sylvia menyusun materi kuliah untuk kelas sastra modern yang akan dimulai dalam beberapa jam. Ia sangat mencintai pekerjaannya, dan setiap kali ia berbicara tentang sastra, matanya berbinar dengan semangat. Namun, di balik senyumnya yang menawan, ada rasa kesepian yang kadang menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas, dan meskipun banyak yang mengaguminya, tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Sementara itu, Rico, seorang kurir berkarisma, sedang dalam perjalanan mengantarkan paket ke universitas. Dengan penampilan yang rapi, ia mengenakan kaos polo berwarna putih dan celana jeans yang pas, menonjolkan sosoknya yang atletis. Rico dikenal sebagai sosok yang ceria dan penuh percaya diri. Ia selalu memiliki senyuman di wajahnya, dan setiap kali ia berinteraksi dengan orang lain, ia mampu membuat mereka merasa nyaman. Ketika Rico tiba di depan ruang kerja Bu Sylvia, ia mengetuk pintu dengan sopan. "Selamat pagi, Bu. Saya datang untuk mengantarkan paket," katanya dengan suara yang hangat dan ramah. Bu Sylvia mengangkat kepalanya, terkejut melihat sosok tampan di depannya. Senyumnya langsung merekah, dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Rico. "Selamat pagi, Rico. Silakan masuk," jawab Bu Sylvia, berusaha menjaga nada suaranya tetap profesional meskipun hatinya berdebar. Rico masuk ke dalam ruangan, dan saat ia mendekat, aroma parfum yang segar dan bersih menyelimuti udara. Bu Sylvia merasa terpesona oleh kehadirannya. Rico menyerahkan paket tersebut dengan sikap santai, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan di antara mereka. "Saya harap ini bukan buku yang terlalu berat untuk dibaca," Rico berkomentar, mencoba mencairkan suasana. Bu Sylvia tertawa kecil, merasakan kehangatan dalam kata-kata Rico. "Ah, ini adalah buku sastra klasik. Saya rasa saya akan menikmatinya," jawab Bu Sylvia, matanya berbinar saat ia melihat judul buku yang tertera di paket. Rico memperhatikan ekspresi wajahnya dan merasa senang bisa membuatnya tersenyum. Percakapan mereka berlanjut dengan ringan, membahas buku dan sastra. Rico menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap apa yang Bu Sylvia ajarkan, dan Bu Sylvia merasa terhormat bahwa Rico menghargai pengetahuannya. Mereka saling bertukar pandangan, dan dalam momen itu, Bu Sylvia merasakan ketertarikan yang tidak biasa terhadap Rico. Ia tidak bisa mengabaikan pesona dan karisma yang dimiliki Rico. Saat percakapan berlangsung, Rico secara tidak langsung mengungkapkan kekagumannya terhadap Bu Sylvia. "Saya selalu berpikir, mengajar itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Anda pasti memiliki banyak cerita menarik untuk diceritakan," katanya, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Bu Sylvia merasa terharu mendengar pujian itu, dan ia tidak bisa menahan senyumnya. "Terima kasih, Rico. Mengajar adalah bagian terpenting dalam hidup saya. Saya senang bisa berbagi pengetahuan dengan orang lain," jawab Bu Sylvia, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Rico mengangguk, dan dalam sekejap, mereka terjebak dalam tatapan yang penuh makna. Ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah beberapa saat, Rico menyadari bahwa ia harus pergi. "Baiklah, Bu Sylvia. Saya harus melanjutkan pengantaran saya. Semoga hari Anda menyenangkan," katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa beratnya hatinya saat harus meninggalkan ruangan itu. Bu Sylvia merasa sedikit kecewa, tetapi ia tahu bahwa mereka akan bertemu lagi. "Terima kasih, Rico. Sampai jumpa lagi," jawab Bu Sylvia, dan saat Rico berbalik untuk pergi, ia merasakan dorongan untuk memanggilnya kembali. "Rico, tunggu sebentar," katanya, suaranya sedikit bergetar. Rico menoleh, dan mereka saling bertatapan lagi. Dalam momen itu, Bu Sylvia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. "Jika Anda ingin, saya bisa merekomendasikan beberapa buku lain yang mungkin Anda suka," tawar Bu Sylvia, berusaha untuk memperpanjang percakapan mereka. Rico tersenyum lebar,
dan hatinya berdebar mendengar tawaran itu. Saya akan sangat menghargainya. Bu, saya akan kembali lagi untuk mendengarkan rekomendasi Anda, jawab Rico, dan saat ia melangkah keluar dari ruangan, Bu Sylvia merasakan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Setelah Rico pergi, Bu Sylvia kembali duduk di mejanya, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari sosok Rico. Ia merasa terinspirasi dan bersemangat, seolah ada cahaya baru yang menyinari harinya. Dalam hati, ia berharap untuk bertemu Rico lagi, dan merasakan ketegangan yang telah terbangun di antara mereka. Hari itu berlalu dengan cepat, tetapi kenangan pertemuan mereka tetap terukir dalam benaknya. Bu Sylvia menyadari bahwa hidupnya yang monoton mungkin akan berubah, dan ia merasa bersemangat menantikan pertemuan berikutnya dengan Rico. Rico kembali ke universitas beberapa minggu setelah pertemuan pertamanya dengan Bu Sylvia. Hari itu, ia merasa lebih bersemangat dari biasanya. Setiap kali ia memikirkan Bu Sylvia, hatinya berdebar. Ia tidak bisa melupakan senyumnya yang hangat dan cara matanya berbinar saat berbicara tentang sastra. Rico tahu bahwa ia harus kembali untuk melihatnya. Dan kali ini, ia ingin lebih dari sekadar mengantarkan paket. Ketika ia memasuki kampus, suasana ceria mahasiswa yang berlarian dan tertawa mengingatkannya pada masa-masa kuliah yang penuh semangat. Namun, hatinya hanya tertuju pada satu tujuan, ruang kerja Bu Sylvia. Ia membawa sebuah buku yang ia beli khusus untuknya, sebuah karya sastra klasik yang ia tahu akan membuat Bu Sylvia senang. Rico berharap buku itu bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan mereka. Setelah menavigasi jalan setapak yang ramai, Rico akhirnya tiba di depan pintu ruang kerja Bu Sylvia. Ia mengetuk pintu dengan lembut, merasakan sedikit kegugupan di dalam dirinya. "Selamat pagi, Bu Sylvia," sapanya ketika pintu terbuka. Bu Sylvia berdiri di sana, mengenakan blus putih yang anggun dan rok hitam yang menonjolkan siluetnya. Rambutnya tergerai dengan rapi, dan senyumnya seolah menyinari ruangan. "Selamat pagi, Rico. Senang melihatmu lagi," jawab Bu Sylvia, suaranya lembut dan hangat. Rico merasa seolah beban di pundaknya menghilang saat melihat senyumnya. Ia melangkah masuk, dan aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya. Ruangan itu dipenuhi dengan buku-buku dan catatan, menciptakan suasana yang nyaman dan inspiratif. "Saya membawa sesuatu untuk Anda," kata Rico, mengeluarkan buku dari tasnya. "Ini adalah salah satu karya sastra klasik yang saya pikir Anda akan menyukainya." Ia menyerahkan buku itu dengan penuh harapan. Bu Sylvia menerima buku tersebut dengan ekspresi terkejut dan senang. "Oh, Rico, ini luar biasa. Saya sudah lama ingin membaca ini," katanya, matanya berbinar. Rico merasa bangga bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi Bu Sylvia. Mereka berdua duduk di sofa kecil di sudut ruangan, dan Rico merasa jantungnya berdebar saat mereka berbincang. Percakapan mereka mengalir dengan lancar, membahas tema dan karakter dalam buku yang baru saja diberikan. Rico terpesona oleh cara Bu Sylvia menjelaskan pandangannya, dengan semangat yang membuat setiap kata terasa hidup. Ia tidak hanya mendengarkan, tetapi juga terlibat dalam diskusi, memberikan pendapatnya sendiri dan bertanya lebih dalam tentang analisis Bu Sylvia. "Menurut Anda, apa yang membuat karakter utama dalam cerita ini begitu menarik?" tanya Rico, berusaha untuk menggali lebih dalam. Bu Sylvia tersenyum, senang melihat ketertarikan Rico. Karakter utama ini memiliki perjalanan emosional yang sangat dalam. Ia berjuang dengan identitasnya dan mencari makna dalam hidupnya. "Saya rasa banyak orang bisa merasakan hal yang sama," jawabnya, matanya bersinar dengan semangat. Rico mengangguk, terpesona oleh cara Bu Sylvia menghidupkan karakter tersebut. "Saya setuju. Terkadang, kita semua merasa terjebak dalam pencarian makna, bukan?" Ia merasakan kedekatan yang semakin dalam antara mereka. Bu Sylvia menatapnya, dan dalam momen itu, mereka saling memahami tanpa perlu banyak kata. Saat percakapan berlanjut, Rico merasa semakin nyaman. Ia mulai berbagi tentang kehidupannya sebagai kurir, bagaimana ia sering berkeliling kota dan bertemu berbagai orang. "Setiap hari adalah petualangan baru. Saya suka melihat bagaimana orang-orang berinteraksi dan berbagi cerita," katanya, senyumnya lebar. Bu Sylvia mendengarkan dengan penuh perhatian, tertarik pada cara Rico melihat dunia. "Itu luar biasa, Rico. Saya rasa setiap orang memiliki cerita unik yang bisa dibagikan."
Mungkin kita bisa belajar banyak dari satu sama lain. Ujarnya, merasakan koneksi yang semakin kuat di antara mereka. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Rico merasa seolah waktu berhenti. Ia tidak ingin momen ini berakhir. Setiap detik yang dihabiskan bersama Bu Sylvia terasa berharga, dan ia ingin lebih banyak waktu untuk mengenalnya. Rico berusaha untuk tidak menunjukkan betapa terpesonanya ia, tetapi sulit untuk menyembunyikan rasa kagumnya. Ketika percakapan mereka berlanjut, Rico merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap senyuman Bu Sylvia, setiap tatapan matanya, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan dosen dan murid. Ia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Bu Sylvia, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengajak Anda untuk minum kopi di luar. Mungkin kita bisa membahas lebih banyak tentang sastra dan kehidupan. Tawar Rico, berusaha untuk terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Bu Sylvia terkejut sejenak, tetapi senyumnya kembali merekah. Itu terdengar menyenangkan, Rico. Saya akan senang sekali, jawabnya, dan Rico merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe dekat kampus setelah kuliah. Setelah beberapa jam, Rico menunggu dengan penuh harap di kafe. Ia merasa gugup, tetapi juga bersemangat. Ketika Bu Sylvia tiba, ia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Rico tidak bisa menahan senyumnya saat melihatnya. Mereka duduk di meja di sudut kafe, dikelilingi oleh aroma kopi dan kue yang menggoda. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, dan Rico merasa semakin terhubung dengan Bu Sylvia. Mereka membahas berbagai topik, dari sastra hingga impian dan harapan. Rico terpesona oleh cara Bu Sylvia berbicara tentang hidupnya, dan ia merasa terinspirasi oleh semangatnya. Saat mereka berbagi cerita, Rico merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap senyuman Bu Sylvia, setiap tawa yang mereka bagi, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Ketika malam tiba, Rico dan Bu Sylvia berjalan keluar dari kafe, menikmati suasana malam yang tenang. Rico merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sylvia, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi saya merasa ada sesuatu yang istimewa antara kita. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, katanya, suaranya penuh harapan. Bu Sylvia menatapnya, dan Rico bisa melihat kilau di matanya. Saya juga merasakan hal yang sama, Rico. Ini adalah pertemuan yang sangat berarti bagi saya, jawabnya, dan Rico merasa seolah dunia di sekeliling mereka menghilang. Dalam momen itu, mereka saling memahami, dan Rico tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi impian dan harapan, dan Rico merasa semakin terhubung dengan Bu Sylvia. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih dalam, dan ia tidak sabar untuk menjelajahi perjalanan ini bersamanya. Malam itu, setelah pertemuan yang penuh makna di kafe, Rico dan Bu Sylvia merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Setiap langkah yang mereka ambil bersama di trotoar yang diterangi lampu jalan terasa seperti sebuah perjalanan menuju sesuatu yang lebih dalam. Rico tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Bu Sylvia, yang tampak begitu anggun dan menawan dalam cahaya malam. Senyumnya, yang selalu hangat, membuat hatinya berdebar lebih cepat. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di taman kecil di dekat kampus. Suasana di sana tenang, dengan suara gemericik air dari kolam kecil dan suara burung malam yang sesekali terdengar. Rico mengajak Bu Sylvia duduk di bangku taman, di bawah pohon yang rindang. Mereka berdua duduk bersebelahan, dan Rico merasakan kedekatan yang semakin kuat di antara mereka. Rico, terima kasih telah mengajak saya ke sini. Ini adalah malam yang sangat menyenangkan, kata Bu Sylvia, suaranya lembut dan penuh kehangatan. Rico merasa senang mendengar kata-kata itu. Ia ingin momen ini berlangsung selamanya. Saya juga merasa senang, Bu. Setiap detik yang kita habiskan bersama terasa sangat berarti, jawab Rico, berusaha untuk jujur tentang perasaannya. Bu Sylvia menatapnya, dan dalam tatapan itu, Rico merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa Bu Sylvia merasakan hal yang sama. Mereka mulai berbicara tentang impian dan harapan masing-masing.
Riko menceritakan tentang cita-citanya untuk menjadi penulis. Bagaimana ia selalu terinspirasi oleh cerita-cerita yang ia baca dan orang-orang yang ia temui. Saya ingin menulis tentang kehidupan, tentang pengalaman yang mengubah kita. Saya rasa setiap orang memiliki cerita yang layak untuk diceritakan. Ungkapnya, matanya berbinar dengan semangat. Bu Sylvia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan Riko bisa melihat betapa ia terinspirasi oleh kata-katanya. Itu luar biasa, Riko. Menulis adalah cara yang indah untuk berbagi pengalaman dan menyentuh hati orang lain. Saya percaya Anda akan berhasil, jawab Bu Sylvia. Senyumnya membuat Riko merasa lebih percaya diri. Setelah berbagi impian, Riko merasa dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sylvia, saya tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi saya merasa ada koneksi yang kuat antara kita. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, katanya, suaranya bergetar sedikit. Bu Sylvia menatapnya, dan Riko bisa melihat kilau di matanya. Saya juga merasakan hal yang sama, Riko. Sejak pertemuan pertama kita, saya merasa ada sesuatu yang istimewa. Anda membuat saya merasa hidup kembali, jawab Bu Sylvia, suaranya lembut dan penuh kejujuran. Riko merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak sendirian dalam perasaannya. Mereka saling bertukar pandangan, dan dalam momen itu, Riko merasa seolah dunia di sekeliling mereka menghilang. Ia ingin mendekat, tetapi ia juga ingin menghormati batasan yang ada. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, Bu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang hidup Anda, tentang apa yang membuat Anda bahagia. Ungkap Riko, suaranya penuh harapan. Bu Sylvia tersenyum, dan Riko bisa merasakan kehangatan dalam tatapannya. Saya akan senang sekali, Riko. Hidup saya mungkin terlihat sempurna di luar, tetapi saya juga memiliki tantangan dan keraguan. Saya rasa kita bisa saling mendukung, jawabnya, dan Riko merasa terinspirasi oleh kejujurannya. Malam itu, mereka berbagi cerita tentang masa lalu, tentang kegagalan dan keberhasilan, tentang cinta dan kehilangan. Riko mendengarkan dengan penuh perhatian saat Bu Sylvia menceritakan tentang perjalanan hidupnya, bagaimana ia berjuang untuk mencapai impiannya sebagai dosen. Ia bisa merasakan betapa kerasnya Bu Sylvia bekerja dan betapa banyak pengorbanan yang telah ia lakukan. Saya selalu percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesempatan. Namun, terkadang saya merasa kesepian dalam perjalanan ini, ungkap Bu Sylvia, suaranya sedikit bergetar. Riko merasakan empati yang mendalam. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa mendukung Bu Sylvia, seseorang yang bisa membuatnya merasa tidak sendirian. Bu Sylvia, Anda tidak sendirian. Saya di sini untuk mendukung Anda. Kita bisa saling membantu dalam perjalanan ini, kata Riko, suaranya penuh keyakinan. Bu Sylvia menatapnya, dan Riko bisa melihat rasa terima kasih di matanya. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari hidup Bu Sylvia. Saat malam semakin larut, Riko dan Bu Sylvia merasa semakin dekat. Mereka berbagi tawa dan cerita, dan Riko merasa seolah mereka telah mengenal satu sama lain seumur hidup. Ia tidak ingin momen ini berakhir. Ia ingin terus berbagi pengalaman dan impian, ingin terus menjelajahi perasaan yang tumbuh di antara mereka. Ketika mereka akhirnya beranjak dari bangku taman, Riko merasa berat untuk berpisah. Bu Sylvia, saya berharap kita bisa melakukan ini lagi. Saya ingin terus mengenal Anda lebih dalam, ungkap Riko, suaranya penuh harapan. Bu Sylvia tersenyum, dan Riko bisa merasakan kehangatan dalam tatapannya. Saya juga berharap demikian, Riko. Ini adalah awal dari sesuatu yang indah, jawab Bu Sylvia, dan Riko merasa seolah dunia di sekeliling mereka bersinar lebih terang. Mereka berpisah dengan janji untuk bertemu lagi, dan Riko merasa bersemangat menantikan pertemuan berikutnya. Hari-hari berikutnya, Riko dan Bu Sylvia terus berkomunikasi. Mereka saling mengirim pesan, berbagi kutipan sastra, dan mendiskusikan buku yang mereka baca. Riko merasa semakin terhubung dengan Bu Sylvia, dan ia tahu bahwa perasaan mereka semakin dalam. Ia ingin melangkah lebih jauh, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa Bu Sylvia merasa nyaman. Suatu sore, Riko mengajak Bu Sylvia untuk menghadiri acara sastra di kota. Ia tahu bahwa Bu Sylvia akan menyukainya, dan ia ingin berbagi pengalaman itu bersamanya. Bu Sylvia, ada acara sastra di kafe dekat sini. Saya pikir kita bisa pergi bersama. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menikmati karya-karya penulis lokal.
Tawa Rico, suaranya penuh semangat. Bu Sylvia terlihat antusias. Itu terdengar luar biasa. Rico, saya akan senang sekali pergi bersama Anda. Jawabnya, dan Rico merasa senang mendengar responsnya. Mereka sepakat untuk bertemu di kafe pada malam acara. Ketika malam tiba, Rico menunggu dengan penuh harap di kafe. Ia mengenakan pakaian yang rapi, ingin memberikan kesan terbaik untuk Bu Sylvia. Ketika Bu Sylvia tiba, ia terlihat menawan dalam gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Rico merasa terpesona, dan ia tidak bisa menahan senyumnya saat melihatnya. Mereka menikmati acara tersebut, berbagi tawa dan diskusi tentang karya-karya yang dipresentasikan. Rico merasa semakin terhubung dengan Bu Sylvia, dan ia tahu bahwa perasaan mereka semakin dalam. Saat acara berakhir, mereka berjalan pulang bersama, dan Rico merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya. Bu Sylvia, saya ingin Anda tahu bahwa saya sangat menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama. Anda telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Ungkap Rico, suaranya penuh kejujuran. Bu Sylvia menatapnya, dan Rico bisa melihat kilau di matanya. Saya merasa hal yang sama, Rico. Anda telah membawa kebahagiaan dan inspirasi ke dalam hidup saya. Saya tidak ingin kehilangan momen ini, jawab Bu Sylvia, dan Rico merasa seolah dunia di sekeliling mereka menghilang. Dalam momen itu, mereka saling memahami, dan Rico tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Mereka berdua saling mendekat, dan Rico merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Ia ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga ingin memastikan bahwa Bu Sylvia merasa nyaman. Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama, Bu. Saya ingin mengenal Anda lebih dalam, ungkap Rico, suaranya penuh harapan. Bu Sylvia tersenyum, dan Rico bisa merasakan kehangatan dalam tatapannya. Saya juga ingin menjelajahi perasaan ini, Rico. Mari kita lakukan ini bersama-sama, jawabnya, dan Rico merasa seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Mereka saling berpegangan tangan, dan Rico tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang indah bersama Bu Sylvia.